Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sepuh, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Khalid, penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Kota Bondowoso, beserta seluruh jajaran kiai yang mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya muliakan Shahibul Hajah Bapak Gus Irianto beserta keluarga besar maupun keluarga besan dari keluarga almarhum Bapak Herianto sekeluarga yang hadir pada kesempatan ini yang sangat saya muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berikut kami akan membacakan khutbah yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengakad putrinya Sayyidah Fatimah dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kedua mempelai mendapatkan keberkahan dari khutbah yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام، فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله، يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita semua pada pagi hari ini berkumpul menyaksikan sebuah prosesi yang mulia, prosesi yang sakral, yakni prosesi akad nikah. Mari kita semua selain menjadi saksi dengan penuh ketulusan hati, mari kita doakan kedua mempelai, mudah-mudahan Allah jadikan kedua mempelai ini sebagaimana doanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di waktu senang, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di waktu susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan keduanya dalam kebaikan. Berarti orang nikah selagi hidup di dunia mesti akan menghadapi situasi senang dan situasi susah. Orang nikah salakin odik neng etunya cek ngarep odik seneng maloloh. Karena hidup yang selalu senang itu bukan dunia tempatnya, tapi warga. Juga nan orang odik neng etunya tak melarat malolo, tak sosa malolo. Karena susah yang terus menerus neka kenangan nae narakah benih neng etunya. Salakin kaula panjenengan odik neng etunya neka bekal ngalamin kadang senang kadang susah. Sepaling penting katipona pacarana ebek to seneng barokah, ebek to sosa barokah. Lah nika seetu aki Kanjeng Nabi kak dinto teretan. Nika Kanjeng Nabi atua seetu aki nika Sayyidina Ali. Sapopona nika sekaligus beliau diambil anak angkat dan dinikahkan dengan putrinya. Ternyata katipun apa kehidupannya Sayyidina Ali nikah? Kanjeng Nabi seatuaki ternyata kehidupannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah nikah secara ekonomi kekurangan. Sayyidina Ali nikah secara ekonomi melarat. Tapi sarang Kanjeng Nabi etuakin barokah. Tapi kemudian rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang luar biasa. Dari Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali lahir keturunan-keturunan yang mulia. Saya semangken kaula panjenengan kenal kalaban para habaib. Satejo para habaib kak desa putrana Sayyidina Ali dari Sayyidah Fatimah. Nika margana dua barokah. Tapi jangan sampai nika kaula panjenengan punya anggapan keluarga yang barokah itu setelah menikah kemudian menjadi ekonominya kaya raya. Punten. Nika karena orang sokin nika tak mesti bagus teretan. Tak mesti bagus. Tapi kebagusan nika benih pola na sokin. Nika tak sukses nika benih pola na melarat ekonomi nah. Tapi maksud sukses nika nalika na odin barokah. Napa odin barokah nika? Kepon para ulama maksud barokah nika khairun fi khairin. Kabagusan dalam kabagusan. Pernikahan mungkin nikah kebagusan, tapi kalau pernikahan ini menjadi berkah, maka dari pernikahan ini akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Kedua pasang mempelai nikah, suami dan istri, misalkan sebelum menikah sholatnya jarang-jarang, setelah menikah kala bantuan kaula panjenengan pas awobo tuti bojeng, kenika barokahnya mana. Kemudian yang tadinya nikah aktivitasnya tak jelas, nongkrong-nongkrong nang ejelen, setelah menikah kemudian menjadi lebih bertanggung jawab, kenika juga nyaman barokah. Deki lahir keturunan semapan, kenika juga keberkatan, neka seega dua aki kaula panjenengan sadayana. Nomor dua, kaangkui mendatangkan keberkahan neka, maka kedua mempelai tidak boleh lepas dari atoran-atoran Islam. Tidak boleh jauh dari pesan-pesan Allah, pesan-pesan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apesen diantarana. Kanjeng Nabi apesen uswikum bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepadamu wahai laki-laki, perlakukanlah istrimu dengan cara yang baik. Jadi kamu wahai pengantin laki-laki Mas Firmansyah, ketika kamu memperlakukan istrimu dengan baik, benih polan tak nyaman garing sepo, benih polan tak nyaman kama tuah, karena pacet kenika berdua wasiat dari Kanjeng Nabi
nikah epakon kaula panjenengan sebagai orang laki nikah memperlakukan istri kita dengan cara yang baik. Nomor 2, pacet beda pesan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Katipun apa memperlakukan istri yang baik nikah cepon para ulama paling punten pada telok. Memperlakukan istri dengan cara yang baik ini ada 3. Yang pertama, berbuat baiklah kepada istri. Berusahalah memberikan yang terbaik kepada istri. Nomor 2, tunaikan kewajiban seorang suami kepada istri. Apa kewajiban suami kepada istri? Ayyakhdhumaha, nolongin tugas-tugas istri. Cek karo petibi tereng laki. Jadi misalnya sebini repot tolongin, sebini andi tugas napa tolongin. Neka kewajiban tereng laki nolongin. Cek sampai orang bini nikah berek katibi, tolongin. Neka ditakdirkan oleh Allah orang laki nikah paringin fisik sekuat. Neka fisik sekuat tembang orang bini. Nika jangan salah faham, fisik laki-laki kuat nika bukan untuk menindas perempuan, justru fisik orang laki sekuat nika untuk mengamankan, untuk menjaga, memberikan rasa damai kepada istri. Nah nika benih kebekol-bokolan. Lah nika teretan. Nika. Nomor 2, kewajiban seorang suami adalah wa ayyu adlimaha, kewajibannya ngajarin istri, utamanya ngajarin bab agama, ajarin. Nah nih mau tak bisa ngajarin aterakin ndak ka orang saya bisa ngajarin nih cok sampai nih istri kita Kak Dinto nih tetap berada dalam ketidaktahuannya. Nomor 3, paringin rezeki sehalal. Nih sebagai seorang suami bekerjalah carilah nafkah yang halal. Karena nafkah yang halal Kak Dinto akan menciptakan generasi-generasi yang hebat. Karena deureun saya masuk dek ka keluarga kaula panjenengan bekal teti dere, bekal teti daging, bekal teti janin yang kalau yang diberikan adalah rizki yang halal, maka insyaallah satejen Kak Dinto bekal bagus. Nomor 4, saya termasuk kewajiban orang laki adalah Allah yadlimaha, tak oleh dolim kasebini, tak oleh dolim dek kasebini. Lah nikah kewajiban. Jadi pertama wa ashiruhunna bil ma'ruf nikah ala ko bagus kasebini. Nomor 2 ngelasanake kewajiban kareng bini. Nomor 3 wa ashiruhunna bil ma'ruf nikah bersabar atas kekurangannya istri. Bersabar atas hal-hal yang tak menyenangkan dari istri. Kini kah? Nikah ben sabar nikah tak oleh batasen. Kadang-kadang kaula panjenengan niku yo sabar tuh ada batasnya. Punten. Engki batas kesabaran ya ketidaksabaran itu sendiri. Nikah anapa mak sabar nikah tak oleh batasen karena pacet kuncerna orang sabar nikah cet sobung batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nikah debun Allah nikah saungguna kenjerena orang sabar nikah sobung enggenah, sobung betesah nikah itu pahalanya orang sabar. Bon boleh banyak cerita-ceritaan pada setong kitab nikah esena nikah khusus mengenai kesabaran orang laki ngadepi orang bini. Yantarana dan gula pernah maos nikah pada setong ulama raja asmana nikah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Nika menarik ceretan. Syekh Abdurrahman Bajal Haban nika ageduan raji punya istri akhlaknya buruk. Nah nika istrinya ngomel terus menerus sampai satu ketika Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini merasa nggak kuat, ingin menenangkan pikiran. Akhirnya Syekh Abdurrahman nika ke atas gunung ingin menenangkan pikiran. Depak ke atas gunung kenika tapangki sarang 2 orang laki beli, 2 orang laki wali dilihat oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban nika orang 2 nika mana bilapar akereman Fatihah atau wassul kasetong beli. Setelah kirim Fatihah kemudian Allah menurun makanan dari langit.
Allah menurunkan makanan dari langit. Tak kerjot Syekh Abdurrahman Bajal Haban nih keteretan. Nikah mak hebat orang yang saya tawassulin ke nikah. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban nuro adua juga. Akhirnya Fatihah dek ka orang seekirimin Fatihah orang dua gelek. Tak uning nyaman dah pasera. Minta makanan juga, minta deureun juga dari langit. Akhirnya salah starina maca Fatihah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban gak dinto, etoronin deureun sareng Allah. Alebion mapan, alebion banyak, tempeng seeparenga kidek ka orang dua wali gele. Justru orang dua yang wali tadi heran kepada orang yang baru datang nikah. Hebat orang nikah. Pas dua wali nikah atanya, dak ka Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Hei tuan, sampean kok mendapatkan anugerah yang lebih hebat daripada kami. Panjenengan kirim Fatihah sama siapa? Kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, saya mau buka kalau panjenengan berdua juga membuka. Kirim Fatihah ke siapa panjenengan kok bisa diturunkan makanan dari langit? Kemudian dua orang yang kini ke muka, saya kirim Fatihah kepada seorang wali besar di bawah gunung sana, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tak kerjet nih ke beliau nih. Jadi kemudian bertanya, kenapa kamu kirim Fatihah kepada Abdurrahman Bajal Haban? Ada apa dia? Oh, dia itu seorang wali besar, diangkat menjadi wali oleh Allah karena dia itu sabar menghadapi istrinya yang cerewet. Nah nikah. Akhirnya tak kerja si Abdurrahman Bajal Haban. Oh ternyata tang bini ceremi rajo hikmah. Ternyata Paleman si Abdurrahman Bajal Haban nikah. Paleman acara eta karajina dek. Ternyata empian kikir benar kulo dek raja hikmah nega kulo dek. Kulo jepon nega yang kak teti beli gara-gara empian. Tori ci ambu maka cepek benar pon dek. Ede ngakini bi gula. Akhirnya raja nega justru sadar, istrinya bertobat, akhirnya berubah menjadi seorang istri yang solihah. Nega Mbak Marinda Kusumawati jadilah istri yang solihah. Jadilah wanita yang mulia, yang kemuliaannya itu ditandai dengan patuhnya panjenengan kepada Allah, patuhnya panjenengan kepada suami panjenengan. Mantar muka kedua mempelai paringan hidayah sarang Allah, paringin taufik sarang Allah sehingga bisa ajelenaki kewajiban masing-masing, kewajiban suami, kewajiban istri, nikah saling ajegeh hak dan kewajibannya masing-masing. Mantar muka dari keduanya itu yakin sarang Allah keluarga yang barakah, keluarga yang sakinah, dan pada akhirnya mantar muka keduanya kak dinto parengenah keturunan yang solihin solihat. Amin amin ya rabbal alamin.